Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Untuk dapat mencapai target penyelesaian dari pembangunan LRT Jakarta fase 1B sambungan velodrome langsung ke arah Manggarai, salah satu titik yang sedang dikerjakan adalah di dekat pintu air Manggarai. Titik tersebut menghubungkan layang LRT Jakarta dari arah Jalan Tambak membentang 80 meter sampai ke arah pilar berikutnya, pilar 161B di dekat halte Transjakarta Manggarai, tepatnya di pinggir aliran Kali Ciliwung. Tinggi dari pilar itu adalah 28 meter. Dan area di bagian samping ini kita dari arah Jalan Tambak ke ujung ke arah pintu air. Untuk steel box girdernya sudah mulai menjulur ke arah pintu air Manggarai, dan itu baru satu steel box girder. Arus lalu lintas yang ada di bawah stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai kembali direkayasa dikarenakan area di sekitar halte Transjakarta Manggarai ke arah layang KRL itu sedang ada pekerjaan pengangkatan dari steel box girder untuk disambungkan ke arah pintu air dan juga ke arah Jalan Tambak. Kendaraan yang dari arah Duku Atas menuju ke arah Jalan Tambak diteruskan arus lalu lintasnya di depan Pasaraya Manggarai, tidak lagi melewati area pinggir kali di dekat halte Transjakarta Manggarai. Di bagian depan dapat kita lihat itu adalah steel box girder yang sudah mulai panjang menuju ke arah pintu air. Secara jaringan dari LRT Jakarta, rancangan awalnya adalah loop ya, ataupun melingkar dari arah Pegangsaan 2 menuju ke arah velodrome. Tahap pertama yang sudah selesai dan sudah beroperasi, lalu velodrome dilanjutkan ke arah Manggarai fase 1B yang saat ini sedang dikerjakan. Nah, yang kita harapkan setelah dari fase 1B selesai adalah fase 1C agar Manggarai ke Duku Atas tersambung sehingga di bagian tersebut di Duku Atas bisa diintegrasikan dengan LRT Jabodebek, MRT Jakarta, kereta bandara, dan juga Transjakarta. Sebenarnya itu masih ada terusannya, fase-fase berikutnya ke arah Tanah Abang, Selipi, Tomang, Daan Mogot, Mutar ya, Ratu Menten Kota, kemudian juga Raja Wali, JIS, dan kembali ke Pegangsaan 2. Baik, ini adalah pantauan udara untuk kawasan stasiun LRT Jakarta Manggarai. Video diambil beberapa minggu lalu dan yang kita lihat arus lalu lintas pada waktu itu masih bisa melewati bagian samping dari halte Transjakarta ke arah pinggir kali. Namun saat ini arus lalu lintas sudah diarahkan ke depan Pasaraya Manggarai. Dengan selesainya nanti fase 1B LRT Jakarta di kawasan Manggarai dapat kembali mengangkat kawasan komersial yang ada di sekitarnya seperti Pasaraya Manggarai. Pemanfaatan dari terminal Manggarai bisa lebih optimal dikarenakan saat ini kita memang tidak melihat aktivitas ya di sekitar area tersebut. Tampak di bagian pinggir kali itu adalah pilar 28 meter, pilar yang akan menghubungkan layang LRT Jakarta dari arah Manggarai menyeberang di atas rel KRL 11 meter dan akhirnya sampai di Jalan Tambak. Nah, posisinya adalah seperti ini saat ini. Jadi sudah ada steel box girder yang menjulur ke arah pintu air Manggarai. Nantinya akan disambut satu rangka besi ataupun penopang sementara agar dapat diteruskan lagi menyeberang di atas rel KRL dan tersambung ke pilar 161B. Nah, kondisi sebelumnya adalah seperti ini. Jadi steel box girdernya baru mungkin setengah ya dari yang sekarang, sudah mulai panjang. Sebenarnya selain dari penyelesaian pembangunan LRT Jakarta fase 1B yang ada di Manggarai, ada pekerjaan pembangunan lanjutan dari kereta jarak jauh yang nantinya akan dipindah ke stasiun Manggarai ini. Jadi ada manuver trek yang sedang disiapkan agar kereta jarak jauh nantinya berhenti di Manggarai turunkan penumpang. Kemudian dengan adanya manuver trek, kereta dapat kembali ke jalur kedatangan. Berikutnya yang perlu sekali dilakukan di Manggarai adalah penataan kawasan. Karena akan menjadi stasiun sentral, maka dibutuhkan lokasi yang lebih lebar, aksesnya kemudian juga aman, nyaman, dan tentunya mudah dijangkau dari manapun.
Baik, di depan kita ini adalah stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai. Progres pada hari ini tanggal 7 Mei yang kita lihat untuk dinding ya. Di sisi barat sudah banyak yang dibeton ataupun sudah banyak yang tertutup, walaupun ada beberapa. Mungkin tinggal dipasang kaca dan juga aksesoris lainnya. Di bagian atas untuk area peron yang paling atas sekali kita melihat adanya pemasangan dari kaca dan juga rangka-rangka dindingnya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana masuk ke stasiun Manggarai yang ada di depan kita? Langsung saja ke bagian pinggir dapat kita lihat banyak kabel udara yang bergelantungan, tetapi setelahnya terdapat lagi ada tiang-tiang beton yang sudah disiapkan untuk menjadi penopang anak tangga menuju ke stasiun. Posisinya kemungkinan pintu masuk ke stasiun adalah di sekitar sini ke arah titik temu dengan Jalan Minangkabau. Sudah banyak yang selesai tiang-tiangnya yang kita lihat, dan ada besi-besi steger yang dipakai untuk konstruksi. Tinggal disambungkan dari tiang-tiangnya, nanti akan menjadi akses untuk masyarakat menuju ke stasiun LRT Jakarta Manggarai. Nah, ini di bagian atas, paling atas sekali itu adalah peron ataupun platform. Dibuat seperti jendela-jendela dan ada kacanya. Dari desain awal yang kita perhatikan di sini untuk stasiun LRT Jakarta berada di ujung Jalan Minangkabau, namun secara posisi agak lebih ke barat ya. Walaupun sekarang secara implementasi stasiun itu agak lebih ke timur agar JPO-nya tidak begitu jauh dibandingkan dengan yang didesain. Bahkan didesain paling awal sekali itu stasiun LRT Jakartanya arah Pasar Rumput, itu lebih jauh lagi. Nah, dengan jarak seperti ini dan dikondisikan di titik temu Jalan Minangkabau dan Jalan Sultan Agung, maka JPO ataupun jembatan penghubung untuk orang ya ataupun para penumpang yang akan pindah moda transportasi ke halte Transjakarta Manggarai lanjut ke arah stasiun KAI Manggarai, jaraknya adalah 350 meter. Di bagian atas pinggir dari stasiun LRT Jakarta Manggarai masih berlangsung pekerjaan-pekerjaan, jadi dipasang safety net di sini ataupun jejaring yang berwarna hijau ya untuk mengamankan kendaraan yang lewat agar tidak kena material-material yang mungkin terjatuh terlempar dari area konstruksi. Satu lagi yang kita bisa lihat di bagian samping di dalam area yang ditutup di sini Jalan Sultan Agung ada semacam tiang-tiang ya, tiang-tiang beton yang disiapkan. Apakah itu nanti akan menjadi akses masyarakat menuju ke stasiun? Kita akan lihat ke depan. Lalu setelahnya terdapat material-material seperti beton yang sudah dicetak. Nah, ini juga kita belum ketahui fungsinya. Mungkin teman-teman konstruksi atau juga dari Satuan Kerja LRT Jakarta fase 1B dapat berbagi informasi. Menuju ke arah halte Transjakarta Pasar Rumput ya. Ini masih sama dengan sebelumnya, belum dibuka untuk area yang ditutup ya ataupun lajur jalan yang dipakai untuk konstruksi. Berbeda dengan yang di sisi sampingnya ke arah pinggir kali itu sudah lapang sebagian besar dan sudah dapat dilewati oleh dua kendaraan. Kita akan lihat setelah ini. Area bagian pinggir ini yang tadinya kita selalu harapkan dapat direvitalisasi trotoarnya sekalian dan juga perapian kabel udara. Trotoar kalau bisa steril dari barang-barang yang dijual oleh para pedagang ya. Jadi mungkin sepeda-sepeda dan lainnya agak lebih masuk ke dalam dan para pejalan kaki mendapatkan haknya. Nah, ini adalah titik paling akhir dari layang LRT Jakarta yang mudah-mudahan fase 1C-nya diteruskan ke arah Duku Atas yang berjarak kurang lebih 1,8 km dari area kita berada. Nah, anggarannya untuk pembangunan tersebut adalah 2 triliun ya. Secara desain dahulunya untuk LRT Jakarta menuju ke arah Duku Atas itu berada stasiunnya di dekat gedung kembar Landmark ya, kurang lebih seperti ini. Namun belum ada
jembatan penyeberangan multiguna ataupun JPM. Belakangan yang kita perhatikan lagi untuk desain-desain terbaru, stasiun LRT Jakarta Duku Atas itu berada di seberang lagi ke arah samping BNI ataupun BNI City ya. Dan di sana bisa terintegrasi dengan jembatan donat ya, JPO donat yang akan dibangun di Duku Atas sebagai bentuk integrasi dari berbagai moda transportasi yang sudah ada di lokasi tersebut. Rencananya kapan untuk jembatan donat? Yang kita dengar masih di 2027. Dari situ bisa menuju ke stasiun kereta bandara ya di seberangnya, atau ke stasiun MRT, atau juga ke stasiun LRT Jabodebek. Langsung saja kita pindah ke jalur sebelahnya yang menuju ke arah Manggarai kembali di depan halte Transjakarta Pasar Rumput ya. Di titik tadi itu banyak para pelanggar aturan lalu lintas ya, para pemotor, oknum-oknum yang melawan arah, malas berputar balik ke arah Manggarai sana karena harus ke Jalan Tambak, lalu balik lagi ke arah Saharjo dan kemari. Jadinya mengambil shortcut ya. Walaupun itu sangat berbahaya jika kendaraan cukup ramai. Nah, sampai di sini tadi Jalan Sultan Agung itu sudah dibuka ya pembatasnya dan jalannya sudah lapang. Namun ke arah tempat konstruksi stasiun ini masih belum. Di bagian dalam dapat kita lihat lempeng-lempeng dari beton yang disiapkan yang kita belum tahu kegunaannya. Stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai yang kita lihat untuk sisi ke arah Jalan Sultan Agung di sini sudah lengkap dindingnya. Sedangkan yang ke arah pinggir kali itu juga sama yang kita lihat dari pantauan udara. Ini arus lalu lintas sudah ke pinggir kali. Namun di ujung dikarenakan adanya proses konstruksi untuk menyambungkan pilar 162B, 161B serta menyeberang di atas rel kereta ke 160B, makanya area ini ditutup. Arus lalu lintas akan lewat ke depan Pasaraya yang ini. Rambu-rambu lalu lintas dan informasi juga sudah dilengkapi tadi di dekat halte Transjakarta Pasar Rumput, dan mungkin bisa dipahami ya, kemudian bisa juga dihindari bagi para pengendara yang akan menuju ke kawasan-kawasan di Jalan Tambak atau ke arah Saharjo yang melewati area ini, agar tidak terjebak dengan kepadatan arus lalu lintas dan waktunya terbuang cukup lama. Nah, ini dari kejauhan kita bisa lihat steel box girder yang sudah menjulur menuju ke arah pintu air Manggarai dan ke arah KRL ya, ataupun layang KRL yang terusan stasiun Manggarai ke arah Cikini dan juga sebaliknya. Di depan kita ini adalah gedung stasiun Manggarai yang baru di samping dari gedung stasiun Manggarai yang lama. Nah, area inilah yang juga bisa dapat dilakukan penataan baik dari parkir-parkir yang ada di pinggir jalan atau juga para pedagang dan juga angkutan-angkutan umum lainnya yang ngetem. Ya, seperti ini contohnya. Perlu dibuatkan tempat parkir sendiri ya, agar badan jalan kemudian juga trotoar itu tidak dipakai untuk hal-hal yang tidak semestinya. Nah, di pinggir dari jalan yang kita lewati itu ada trotoar harusnya, namun tertutup oleh para pedagang dan juga dipakai untuk hunian. Di bagian kanan, di tengah ini banyak sekali area pinggir jalan untuk parkir. Berarti area ini membutuhkan lahan parkir. Mudah-mudahan mendapatkan perhatian dari pemerintah. Di bagian tengah dapat kita lihat ya, di dekat pintu air itu ada satu pilar lagi. Nah, tadinya lawan arah ya. Beberapa ini lawan arah karena malas putarnya jauh nih. Pilar tersebut berfungsi untuk menopang manuver trek yang akan dipergunakan oleh kereta jarak jauh kembali ke peron keberangkatan di stasiun Manggarai. Arus lalu lintas yang tadi dibelokkan ke depan Pasaraya muncul di sini, dan
untuk pembatasnya menggunakan beton ya. Ini bapaknya jadi berhenti. Halte Transjakarta sementara untuk halte Transjakarta Manggarai yang ada sebelumnya saat ini yang sedang ditutup itu disiapkan untuk para penumpang yang turun di area Manggarai. Jadi para penumpang tetap bisa turun di Manggarai namun bukan di halte yang semestinya ya. Ada halte-halte temporary yang terbuat dari kotak-kotak kontainer kalau kita lihat di sini. Kemudian sudah ada juga alat untuk tapping kartu ya ataupun validasi dari para penumpang. Kurang lebih seperti itu keadaan dan perkembangan yang ada di kawasan Manggarai yang kita lihat. Nah, ini yang kita tunggu bersama agar LRT Jakarta fase 1B dapat selesai dan dapat beroperasi ya. Jadi dari tahun 2023 groundbreaking dilakukan oleh PJ Gubernur ya pada waktu itu, yaitu Pak Heru Budi bersama Kementerian Perhubungan dan pada bulan Oktober. Namun sekarang kita di bulan Mei di tahun 2026, sebagian besar dari konstruksi sudah selesai bahkan dipersiapkan untuk dapat beroperasi pada nanti di bulan Agustus. Jadi ini kurang lebih tidak sampai 3 tahun proses pembangunannya. Konstruksi semuanya layang dari arah Velodrome sampai ke arah Manggarai. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.